They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart, Smart FM, the spirit of Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir lupa nama saya. Agak kareba, Pak. Kareba baji-baji, kareba madeceng. Alhamdulillah. Ya. 3 tahun mungkin ya. 3 tahun ya. Baru bisa ke studio Smart FM. Saya lihat ini tampilannya lebih fresh gitu ya, Pak ya. Wah. Lebih fresh. Apakah memang karena di luar tekanan atau gimana nih, Pak? Atau sekarang bisa berekspresi gitu ya? Ya mungkin itu yang paling tepat kata yang terakhir ya. Bahwa ketika saya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman ya. Ya. Karena memang nyaman di situ. Terima kasih perusahaan saya yang sebelumnya karena itu membentuk pribadi saya yang lebih baik. Dan kata terakhir Mbak Bisa tadi adalah dengan seperti ini saya bisa lebih bebas mengeksplor apa yang selama ini tidak terlalu tereksplor gitu. Karena kan kita dibatasi oleh manajemen ya. Sekarang kan tidak ada yang batasi saya. Membatasi diri sendiri gitu ya. Membatasi diri sendiri, harus kita sadar diri juga ya. Oke, Pak Suwardi ya, kalau bisa dibilang nih ya, berkarir di sebuah dunia sebuah perbankan gitu ya, mempunyai posisi terakhir yang jabatan yang strategis begitu ya. Mereka yang berkarir di dunia perbankan tentu jabatan ini merupakan jabatan yang diimpikan begitu. Nah, kalau Pak Suwardi sendiri ini di posisi puncak gitu ya, memilih untuk pensiun dini. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi alasan gitu, Pak? Apakah mendapat wangsit atau gimana, Pak Suwardi? Ya, itu sebenarnya terjadi begitu saja ya. Jadi bukan sesuatu yang saya planning dari jauh-jauh hari sebelumnya. Niat saya sih, saya mesti berada di perusahaan itu sampai usia normal, pensiun usia kerja normal ya, 55 tahun. Tapi karena kita ini manusia harus hidup di lingkungan ya, kita melihat keadaan kondisi yang ada di sekitar kita, maka kita harus menggunakan analisa kita itu ya, analisa pasar, analisa macam-macam lah, sehingga begitu ada kesempatan yang tersedia di perusahaan tempat saya tadi itu, saya bismillah gitu. Artinya kenapa? Bagi saya 24 tahun bekerja sebagai bankers ya, sebagai pegawai bank, menurut saya sudah cukup. Kalau saya ingin lagi bertahan sampai 55 atau 5 tahun kemudian setelah itu, bagi saya sudah cukup lah. Ya jujur saja banyak orang, teman-teman yang kenapa takut atau tidak mau mengambil pensiun dini, meskipun di perusahaannya ada tersedia ya, atau lagi ditawarkan, karena belum siap, belum siap untuk mandiri, belum siap apa yang mau dibikin, apa yang mau dikerja. Padahal sebenarnya di dunia teknologi yang terbuka sekarang, era digital, banyak yang bisa dikerjakan. Kalau sering saya bilang kepada teman-teman bahwa sebenarnya saat ini sudah tidak harusnya ada yang nganggur. Mau bikin apa saja, semua sudah ada di YouTube, misalnya ya, sudah ada di Om Google kan, tinggal searching di situ mau bikin putu Ambon misalnya, bisa di situ. Jadi sebenarnya harusnya itu. Nah, saya melihat peluang itu bahwa ketika saya sudah punya modal mental, modal pengetahuan, pengalaman, kemudian modal networking. Saya punya network yang alhamdulillah luas. Tahu lah ya. Punya relasi yang istilahnya begini. Suatu saat di saat saya sudah pensiun nih, saat ini seperti ini, saya nggak bisa kerja apa-apa. Banyak relasi saya yang bisa kasih kerjaan. Gitu. Seperti misalnya Smart FM. Kenapa saya hadir di sini? Karena relasi yang lama. Silaturahminya tetap terjaga gitu ya. Dan itu keyakinan saya bahwa kalau kita berbicara tentang rezeki, Tuhan sudah memberikan, menetapkan rezeki kita di mana. Gaji saya dulu di tempat itu, ya alhamdulillah cukup, bahkan lebih dari cukup. Kenapa saya mau keluar? Karena ada hitungan-hitungannya juga kan. Pensiun dini kan dapat dong, dana pensiun kan. Nah itulah yang menjadi modal yang kuat untuk saya bekerja atau membangun satu bisnis sendiri yang notabene adalah
saya sendiri yang memanagenya, menyusun, mengkonsep dan seterusnya. Oke. Ini merupakan keputusan yang berani gitu ya, Pak Suwardi. Untuk yang tadinya secara teratur ya, menerima gaji bulanan ya. Yes. Pada saat keluar ya, betul. Ini nggak tahu nih ya, kapan terimanya ya. Kalau teman saya bilang Anda mau memilih punya penghasilan tetap atau tetap punya penghasilan. Nah, ini yang pertama selalu saya saya dapat sharing dari teman saya bahwa dulunya saya punya gaji yang tetap, tapi sekarang tidak lagi, tetapi tetap punya penghasilan, ya kan? Yeah. Meskipun kalau dulu 1 bulan 1 kali masuk, keluarnya beberapa kali kan, sampai habis itu kan satu. Sekarang tiap hari masuk dong. Ya, tiap hari kan? Masuk tiap ya. Hari masuk. Kalau yang dulu numpang lewat aja gitu numpang ya Pak. Lewat, karena ada kewajiban, ada kewajiban yang harus kita penuhi ya. Begitu tanggalnya sudah jauh keluar sana, udah mulai ada surat cinta Pak. Udah, ya, gitu. Tapi sekarang alhamdulillah tiap hari panen ya, meskipun volumenya ataupun kecil gitu ya, tetapi saya mendapatkan suatu hikmah besar di situ Mbak, bahwa dulu kita punya gaji sekian, kita mau keluar ini, mau beli ini, mau ke mall, mau kemana, kita nggak pusing kan, ada nanti bulan depan lagi kan. Tapi sekarang begitu kita punya bisnis kecil-kecilan, kita akhirnya bisa lebih berhitung dengan cermat. Diajarkan kita untuk berkreasi dengan penghasilan yang kita terima saat ini. Oke. Ya itu kan? Itu hikmahnya gitu. Dan kalau kita bilang cukup tidak cukup, itu tergantung gaya hidup kita kan. Oke. Tergantung antara kebutuhan atau keinginan. Ya kan? Oke. Pak Suwardi, ini merupakan keputusan yang berani gitu ya. Ini sudah lama ya dijalani ya Pak ya. Dan kalau saat ini Pak Suwardi menjadi seorang karyawan ya di sebuah perbankan yang besar ya di Indonesia, kemudian beralih menjadi seorang pebisnis begitu. Apa sih yang sebenarnya yang menjadi motivasi terkuat begitu Pak Suwardi untuk saatnya ini bukan hanya dalam angan-angan saja begitu, tapi berani untuk melangkah, berani untuk mewujudkan begitu Pak? Ya tadi saya bilang bahwa sudah 24 tahun saya berkarir di situ dan boleh dikata bagian yang saya jalankan dulu itu memang bagian yang sekarang juga saya jalankan. Artinya bidang usaha yang saya jalankan sekarang semua adalah yang menjadi kerjaan saya dulu. Memanage orang, membuat event dan segala macam, kemudian ketemu media, kemudian berhubungan dengan branding, semua itu adalah bagian kerjaan saya. Jadi ketika kita memilih keluar dari satu perusahaan, kemudian kita mau beralih ke perusahaan lain atau membentuk perusahaan sendiri, kita harus perhatikan apa yang kita punya mampu, apa yang kita punya, potensi apa yang kita punya. Jangan pernah coba-coba membuat sesuatu yang kamu tidak kuasai. Bisa saja sih dimulai, tapi nanti belajar kemudian. Tapi prosesnya panjang. Jadi itu kekuatan saya, bahwa saya harus menguji diri saya, menantang diri saya, bahwa bisakah saya mengerjakan itu. Oke, jadi sebelum memutuskan untuk pensiun begitu Pak, itu sudah ada rancangan ataupun ada hal-hal yang memang ingin diwujudkan begitu Pak? Sebenarnya tadi saya di awal mengatakan bahwa tidak ada planning saya bahwa saya harus pensiun dini. Tidak ada, hanya karena ada kesempatan. Biasanya kan orang memilih Pak, kenapa enggak kalau kita bisa jalankan dua kan? Betul. Sebagai karyawan juga mempunyai bisnis sendiri gitu kan. Nah, kapan apa yang menjadi pertimbangan kalau memang Bapak harus fokus begitu Pak? Iya, saya ditanya salah satu teman di kantor, atau katakanlah itu bosnya saya ya, yang dia mengatakan bahwa kenapa, kan masih bisa dong kerja, berkarir tanpa harus keluar, apalagi usaha yang baru dirintis gitu iya, Pak. Kan? Ya. Saya bilang, saya tipe orang yang tidak mau mendua. Mendua, tahu nggak sih mendua? Artinya gini, kalau saya bekerja di situ, saya buka usaha di luar, ada beberapa risiko yang saya tidak bisa pastikan itu tertanggulangi. Soal manajemen, kontrol dan sebagainya. Saya bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Untung kalau bisa sampai jam 5 pulang. Kalau ada event yang saya kerjakan di kantor saya, tentu saya harus pulang malam, belum lagi keluar kota misalnya. Saya bisa terjadi
pertempuran di dalam pertentangan gitu ya Pak, pertentangan dalam hati gitu ya. Saya harus kerja pekerjaan utama saya, tapi bisnis saya juga harus saya kontrol. Hanya saya tidak fokus kepada usaha saya, bisnis pekerjaan saya utama. Dan itu saya tidak mau. Saya tidak pernah mau bekerja tidak fokus. Oke. Akhirnya memilih untuk memulai usaha sendiri. Bagaimana dengan dukungan dari orang-orang sekitar begitu Pak? Dari keluarga alhamdulillah tidak ada ya. Biasanya kan ada yang melemahkan kan? Karena, kenapa milih pensiun dini? Karena mereka tahu saya. Dia tahu saya, potensi saya ada. Artinya itu tadi saya bilang kalau kita mau pasti akan ada jalannya ya. Tapi juga harus kita punya modalnya ya. Maksudnya modal. Kan rata-rata tadi saya bilang kalau kenapa nggak mau pensiun dini? Karena belum tahu mau kerja apa. Tadi Mbak Amisa tadi udah tanya saya bahwa kapan sih mulai dipersiapkan usaha itu ya? Sebenarnya setiap saya berjalan ke suatu kota di mana itu sudah mulai kita melihat-lihat. Ada konsep gitu Pak. Ada konsep. Ya, saya mengkonsep itu di tengah perjalanan saya bekerja di perusahaan tadi. Ya kan? Artinya saya siap sekali lah. Kalau saya boleh mengklaim diri saya siap sekali bahwa ketika saya waktunya mau pensiun dini atau normal, ini yang mau saya kerjakan. Itu dan saya melakukan survei kecil-kecilan juga dulu lewat sosial media saya. Dan semua teman-teman yang mendukung itu, yang memberikan opini, saran, semua sesuai dengan yang saya pikirkan. Alhamdulillah gitu. Connect gitu ya. Nah, bismillah saya kerjakan begitu efektif saya mulai bekerja. Tidak ada jeda mau leha-leha dulu, mau pergi liburan dulu gitu. Langsung gitu. Tapi ada COVID yang kemudian selama pandemi semua orang jadi pergerakannya cukup terbatas gitu ya Pak ya, karena selama pandemi ya. Karena pandemi itulah. Tapi waktu awal-awal Maret itu saat saya mempersiapkan konsep bisnis saya diteleponkan sama Smart FM. Saya diwawancara live by phone tentang bisnis itu. Apa saya bilang? Mbak Emil waktu itu ya. Mbak Emil kalau dengar saya bolehlah. Apa yang ditanyakan, apa yang saya sampaikan bahwa justru pada saat pandemi datang atau corona COVID ini, kita diberikan kesempatan untuk menganalisa lagi, mengatur ulang lagi, men-set up ulang lagi apa yang sedang kita rencanakan. Dan itu benar-benar positif efeknya buat saya. Selama pandemi ini ya Pak. Di saat saya merancang, mengkonsep, menyusun segala macam, ada jeda beberapa bulan ya. Disitulah saya mulai melihat lagi apa yang kurang, apa yang harus saya kerjakan lagi, dan alhamdulillah itu benar-benar memberikan saya efek yang luar biasa. Kita nanti cerita setelah. Kita masih bersama dengan Bapak Muhammad Swardi Hussein, tentunya owner dari 5.0 Coworking Space ya. Baik, kita lanjut lagi ya ngobrolnya di sore hari ini. Jadi tadi Pak Swardi tadi sudah memberikan alasan ya kenapa memilih untuk pensiun dini ya. Dan akhirnya terbentuklah 5.0 Coworking Space. Ini dari namanya, dari brandnya aja ini sudah unik banget gitu ya. Bisa cerita dong sedikit Pak Pak Swardi. Itu saya dapatnya memang bukan juga sudah lama ya. Saya kadang-kadang kalau mencari ide itu dalam kondisi apapun. Saya dapat ide itu saat saya lagi di kamar kecil. Oh gitu Pak? Yes. 5.0 adalah pengertiannya adalah 50 tahun usia saya pensiun dini, memulai dari nol. Ya, 5.0. Seperti di SPBU kan. Mulai dari nol ya Pak. Kenapa mesti harus mulai dari nol? Karena memang benar-benar saya kayak istilah komputer restart gitu. Saya benar-benar mulai dari awal membangun brand itu, menjalankan usaha itu. Jadi 5.0 itu adalah dari situ tadinya 50 tahun. Pak Swardi, ini mengenal coworking space ya. Ini tren kerja bersama atau yang lebih dikenal dengan
co-working space ini merupakan tren baru yang makin diminati begitu. Iya. Kalau di kota-kota besar ini menjadi tren begitu. Betul. Ya. Tapi kalau di Makassar sendiri seperti apa sih Pak peluang potensinya? Tapi mungkin Pak Suwardi bisa memberikan sedikit gambaran Pak tentang co-working space ini apa sih sebenarnya? Ya, saya jelaskan dulu sedikit bahwa jujur waktu saya membuat merancang konsep usaha ini, saya tidak tahu di Makassar itu sudah ada. Saya tidak tahu. Saya tidak. Pokoknya jalan aja begitu Pak. Saya tidak melakukan survei. Yeah. Saya hanya punya satu impian bahwa saya ingin mengupgrade apa yang namanya warung kopi. Saya tidak mau membuat warung kopi. Tapi yang saya mau lakukan adalah mengupgrade fungsi warung kopi sebenarnya, ya kan? Karena warung kopi itu bisa orang bekerja sambil minum kopi kan, tapi tentu tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena di situ banyak komunitas, banyak tema yang dicerita di situ, ketawa dan seterusnya, ribut lah kan. Akhirnya saya mencoba bahwa harusnya ada satu space yang benar-benar orang bisa bekerja, menyelesaikan tugas yang insidentilnya atau tugas rutinnya, tapi di tempat yang bukan kantoran, bukan office beneran gitu ya, tapi yang konsepnya bisa nyaman, bisa di sofa sambil buka laptop misalnya. Jadi itu konsep coworkingnya adalah, saya mau jelaskan tadi bahwa coworking itu adalah satu fasilitas sekarang yang tersedia untuk memberikan solusi kepada orang yang mobilitasnya tinggi, para marketing, para salesman yang hidupnya di jalanan ya, yang malas ke kantor misalnya, tapi makan waktu yang cukup lama gitu ya Pak, macet di jalan gitu, dia bawa laptop ya kan. Udahlah, daripada harus meeting misalnya di kantor atau harus mengerjakan reporting di kantor, singgah aja di satu tempat namanya coworking. Coworking itu ya tempat bekerja, tempat belajar, tempat berdiskusi, tempat meeting, dan berkantor permanen. Karena ada coworking, ada private office misalnya di situ. Jadi seperti itu mungkin gambaran singkatnya. Oke. Kemudian nih Pak, kalau untuk mereka ya yang memilih suasana yang berbeda gitu kan, memilih untuk berkantor sementara ya di coworking space ini, apa sih yang menjadi fasilitas yang mereka bisa dapatkan begitu Pak? Iya. Fasilitas itu pertama tempat dulu yang nyaman. Ya, tempat itu bermacam-macam variasinya. Ya, tadi saya bilang, ketika masuk di sebuah coworking, dia sendirian nih, berarti dia bebas memilih tempat di mana dia mau duduk, ya kan? Jadi bebas gitu ya? Bebas gitu. Kemudian ada perusahaan startup misalnya yang baru bertumbuh, mencari ruangan kerja. Kalau daripada sewa ruko, satu gedung ruko tentu harganya mahal. Padahal sebenarnya perusahaan ini baru hanya membutuhkan ruangan 3x4. Maka solusinya adalah coworking, menyewa tempat di gedung coworking tadi. Nah, berbicara fasilitas, maka semua fasilitas yang terkait dengan urusan kantoran yang mestinya ada, seperti di tempat kami di 5.0 atau 5.0 coworking, yang namanya wifi itu sudah pasti ada, itu wajib. Terus orang yang bekerja bisa ngopi, bisa minum di situ gratis kan, kan itu sudah including dengan harga. Kemudian ada printer, kalau dia butuh printer kita siapkan, yang free maupun dan seterusnya. Ada komputer, kalau misalnya ada teman-teman mau kerja lupa bawa laptop, kita siapin komputer juga. Dan itu semua adalah bagian dari fasilitas ya kan. Itu. Jadi bawa diri aja ini Pak. Bawa diri saja. Dan duduk manis di situ ya. Betul, dan itu teman-teman bisa mengatur waktunya sendiri. Artinya mengatur durasi waktu yang dia inginkan. Kira-kira buat laporan ke bos saya di Jakarta, di head office, saya butuh cuma 1 jam atau butuh 2 jam. Tapi kalau di 5.0 coworking space dari Pak Suwardi sendiri, bagaimana untuk untuk penggunaan waktunya begitu Pak, dengan harga yang ditawarkan? Itu sama atau bagaimana Pak? Pada prinsipnya, ataukah ada biaya tambahan yang mereka harus keluarkan? Pada atau prinsipnya gimana? coworking itu konsepnya sama. Jadi kita berbicara bayar sekian one day, bayar sekian 1 jam atau 2 jam, ya kan.
Tapi di tempat saya itu sangat fleksibel. Artinya kadang-kadang saya menerapkan, saya tanya balik, budgetnya berapa, ya kan? Oh gitu Pak. Iya. Jadi kalau semuanya ada yang ingin ya Betul. melaksanakan meeting gitu kan, nanya berapa harganya gitu. Betul. Terus Pak Suwardi nanya berapa budgetnya? Alhamdulillah, saya kasih contoh kasus saja. Di tempat saya ada anak sekolah yang meeting reunian misalnya. Saya tanya, adek punya budget berapa? Padahal saya sudah punya budget tarif sendiri nih, misalnya meeting 1 jam 100.000 misalnya, tapi including dengan coffee breaknya. Tapi ternyata dia punya budget cuma sekian. Ya sudah, yang penting saya nggak rugi, ya kan? Gitu Pak. Ya. Karena bukan saya yayasan sosial kan. Setelah saya hitung-hitung, oke deh. Jadi dibuatkan aja gitu ya, dibuatkan aja promonya gitu saya ya. Saya sangat fleksibel dan yang penting teman-teman saya yang masuk di situ enjoy, menikmati suasananya dan tujuannya tercapai. Itu sih. Baik, saya masih nanya lagi nih ya, sebentar ya Pak. Saya simpen dulu. Rupanya ada beberapa pertanyaan yang masuk di line WhatsApp ya di sore hari ini. Saya baca dulu. Ini untuk pertanyaan yang pertama, ini saya langsung baca aja. Ini dari Pak Anwar ya. Pak Anwar. Iya. Pertanyaannya, untuk memulai jenis usaha seperti ini itu butuh modal berapa katanya Pak? Ini menarik. Ini langsung nanya dapur gitu ya. Saya ini pertanyaan yang menarik ya. Saya memberikan satu alur berpikir begini. Kalau teman-teman smart listener ya, yang punya rumah yang tidak digunakan ya, mungkin punya rumah 1, 2, 3 rumah ya, pilih rumah itu yang luas, agak luas. Ya, banyak kamar-kamarnya, itu bisa di set up menjadi coworking sebenarnya ya. Berarti kan tidak perlu modal kan, modalnya tinggal finishing furniturnya dilengkapi, meja, kursi dan sebagainya. Tapi kalau yang tidak punya rumah kayak saya tadinya, maka saya menggunakan ruko. Rukonya di mana tuh Pak? Ini dari tadi kita baru ngomong ya. Dari tadi kita udah bicara konsep apa gitu ya, tapi di mana letaknya coworkingnya ini? Kalau mau bicara lokasi tempatnya kami itu harus satu sesi lagi nih talk show ya. Jadi kami di kawasan Sudiang, Jalan Poros Perintis, itu di sampingnya kantor kehutanan. Itu tempat kami di situ. Banyak yang bertanya, kenapa harus di situ? Kenapa harus di situ? Kenapa nggak ada di tengah kota gitu? Ya, ada teori saya mengatakan begini, bahwa tidak semua harus masuk kota. Ya, orang yang mau memulai bisnis semua harus masuk kota, itu harusnya tidak bisa, harusnya sudah bisa diabaikan, ditinggalkan teori itu. Karena kalau semua orang masuk ke pusat kota, kota ini pasti akan jadi macet terus kan. Maka kita coba memblokade calon customer kita di titik pinggir kota kan. Misalnya dari Maros kan Maros kota kan. Ketika ada coworking di Sudiang, maka mereka tidak perlu ke kota kan. Kita blocking di situ. Dan itu teori itu terjadi benar. Orang yang bekerja di situ di tempat saya adalah rata-rata orang yang ada di sekitar situ. Mengurangi kemacetan gitu juga. Betul. Ya, kami berada di pintu gerbang dari sebuah kawasan perumahan, yang mana kawasan perumahan itu banyak lagi di belakangnya. Jadi customer kita, tamu-tamu kita, members kita rata-rata mau di situ. Jadi bukan istilah sekolah aja gitu mengenal sistem sonasi gitu ya. Bahkan sebenarnya juga ya. Pengalaman saya setelah berjalan kurang lebih 7 bulan ini, justru dari kota pun juga ada datang kerja di situ. Oh begitu Pak. Saya juga heran. Kenapa bisa? Dari mana informasinya? Ternyata dari Instagram kita, dari mulut ke mulut, ya bahkan dari salah satu perguruan tinggi di Taman Rea datang di situ studi kelompok ya. Selama ini yang datang ke 5.0 coworking space dari Pak Suwardi ini instansi mana aja Pak? Ini boleh disebutkan gitu ya? Nggak boleh kan ya? Ya Ya. Ini semuanya informasinya sampai begitu cepat begitu ya Pak? Ya. Jadi kalau pengalaman saya setelah saat ini memang sangat beragam ya. Dari mulai sekolah, kampus, perusahaan kontraktor, BUMN, bahkan dari menjelang kemarin Pilwalkot juga tim sukses datang di situ, meeting, konsolidasi, ya kan? Alhamdulillah dari mulai SMA sampai yang profesional ada di situ. Itu juga di luar prediksi saya. Next berarti harus membuka di tempat lain juga nih Pak.
Insya Allah didoakan saja. Dan saya mau tadi menjawab pertanyaan Pak Anwar ya. Kalau bicara modal awal ya, katanya modal Pak. itu tadi kalau kita memilih ruko berarti kita harus sewa ruko kan. Kalau belum punya ruko berarti kita harus sewa ruko ya. Kemudian tentu harus melengkapi furniturnya. Tapi tipsnya adalah tidak perlu mewah furnitur itu. Yang penting sesuai kebutuhan. Jadi nyaman gitu. Nyaman ya? Gitu. Iya. Jadi ada ruko, ada bangunan, kemudian ada meja kursi, kemudian sebenarnya sekarang anak-anak milenial, teman-teman kita yang milenial itu justru sekarang kalau dia kerja, saya lihat di tempat saya kalau mereka kerja ada yang malah suka melantai. Oh, jadi nggak terpaku duduk di kursi gitu Pak ya. Mereka ada yang pernah request meeting belajar kelompok, justru mereka maunya lesehan. Sambil rebahan duduk di rumput karpet ya. Kemudian atau di karpet kemudian pakai bantal-bantal. Bantalnya laptopnya di atas bantal. Jadi carilah satu konsep yang memang sebenarnya tidak perlu investasi besar. Saya tidak perlu menyebutkan investasinya, itu relatif ya. Itu pilihan. Berartinya Pak, karena dari ini udah hampir setahun ya untuk co-working space-nya ya. Peluang atau potensinya ini sangat besar gitu ya di Makassar gitu. Insya Allah dan saya optimis, makanya saya mendorong teman-teman yang di luar sana di pendengar Smart FM bahwa potensi bisnis ini cukup bagus. Apalagi sekarang orang sudah terbiasa bekerja di luar, bekerja di rumah. Tetapi kalau di rumah bekerja, ya ada teman saya yang datang ke tempat saya, Pak, saya pernah mencoba membuat kantor di rumahku. Kira-kira ada kamarku di situ, saya setting jadi kantorku Pak di Lowat Makassar. Tapi ketika saya bekerja di situ Pak, datang anakku ganggu saya. Dan itu betul-betul memang tidak bisa konsentrasi 100% gitu. Padahal gratis kan, ada kamar, ada sofa. Tapi sedikit-sedikit ada gangguan dan itu sangat mengganggu. Nah, akhirnya teman saya itu datanglah ke tempat kami dan itu sebuah solusi ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Udah memilih ya punya tempat kerja sendiri gitu ya di rumah, tapi ternyata ada aja gangguan. Karena kita butuh fokus ya, butuh fokus, kenyamanan, fasilitas juga kan. Fasilitas kita ada monitor TV ya, misalnya kalau mau meeting saya nggak pakai infocus, saya nggak pakai LCD. Tapi saya pakai monitor TV dengan 55 inch misalnya. Itu cukup bagus ya. Kalau kita presentasi tidak perlu matikan lampu. Karena kalau LED TV itu kan lebih jernih ya. Kita pakai seperti itu. Itu menjadi salah satu fasilitas ya yang bisa Anda dapatkan kalau Anda ke 5.0 Coworking Space ya. Dari Pak Suhardi. Baik, kita break lagi untuk sesaat ya Pak. Siap. Dan Smart Listener, kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp di 0811461011. Dan sekali lagi untuk Anda nih Smart Listener yang ingin bertanya langsung untuk konsep 5.0 Coworking Space dari Pak Suhardi. Baik, kita ada pertanyaan yang sudah masuk ya di sore hari ini. Banyak saya baca. Iya, saya baca dulu ya Pak. Ini ini dari Pak Ian ya. Pertanyaannya, apa yang memotivasi Bapak untuk beralih menjadi seorang entrepreneur, terlebih lagi jenis usaha yang Bapak pilih ini cukup baru di Makassar, yaitu coworking space ini. Iya, Pak Ian, terima kasih. Selamat bergabung. Terima kasih, pertanyaan ini juga pertanyaan yang hampir setiap saat bertemu orang itu pertanyaannya. Dan alhamdulillah saya hanya mau mengatakan bahwa ini bukan jawaban kejili-jili sebenarnya. Tapi memang benar bahwa saya punya keyakinan, saya punya potensi, saya punya modal yang saya punya, yang saya miliki untuk meninggalkan tadi tempat yang nyaman itu. Kemudian saya membuat satu bisnis yang notabene juga memang belum menjadi booming di Makassar ya. Prinsip saya begini, saya tidak pernah mau membuat suatu unit usaha yang latah ya. Maksudnya ikut-ikutan. Orang jual, dulu kita ingat ketika ada toko voucher, aksesoris handphone, semua di satu lingkungan itu semua jualan handphone, voucher atau kartu perdana. Ketika tetangga kita bikin usaha air isi ulang, semua bikin usaha ulang. Padahal sebenarnya dia tidak menguasai produk itu, dia tidak menguasai cara mainnya. Nah, saya prinsipnya adalah
saya punya potensi, saya punya ide, saya punya gagasan, dan saya melihat lingkungan sekitar saya karena saya dulu bergerak di beberapa kota ya. Saya ke Jakarta, ke Surabaya, ke Bandung. Saya melihat bahwa lama-lama orang akan memiliki waktu yang sempit, ya, waktu yang tidak cukup untuk harus menuju ke kantornya. Dan sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai kantor. Dia bekerja di mobilnya bahkan, ya kan, sehingga di pinggir jalan buka laptop, kirim report gitu. Banyak yang terjadi seperti itu kan. Itu sebagai tuntutan gitu ya. Itu semua adalah potensi-potensi pasar, Pak Ian, yang membuat kita terinspirasi, termotivasi untuk bergerak gitu. Kalau Pak Jokowi bilang jangan apa yang sekarang bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Ketika ada ide, ada peluang pasar, berdasarkan pengamatan, kerjakan. Soal modal, sebenarnya modal itu urusan keberapa ya Mbak ya. Yang penting kita mau dulu, ya kan? Kita mau dulu. Itu intinya. Jadi motivasi saya adalah saya punya potensi, dan ya kemudian baru lihat kemampuan modal saya, finansial saya ternyata cukup lah untuk itu. Kapan balik modalnya? Nanti dulu. Jangan berpikir dulu itu. Nanti dulu, karena kalau kita mau berbisnis, jangan takut rugi, ya kan? Kalau mau untung rugi dulu dong. Dan disitulah proses yang terjadi. Tidak ada seorang businessman di dunia ini yang langsung untung, betul kan? Harus memulai gitu. Dan disitulah proses yang menempa saya pribadi saya. Makin hari makin banyak pengetahuan yang saya dapat. Ketemu orang, tamu-tamu saya, member saya di tempat 5.0 coworking space di Sudiang itu, makin banyak ilmu yang saya dapat. Itu seperti itu. Ya, insight-nya semakin bertambah gitu ya. Kira-kira ke depannya Pak, pasti dari membentuk ataupun adanya konsep untuk coworking 5.0 coworking space ini. Tapi mungkin dari Pak Suwardi juga ada dalam gambaran begitu Pak. Untuk beberapa tahun ke depan begitu Pak. Bapak ini kan untuk tahun-tahun pertama sekarang kan ini berusaha untuk bagaimana manage gitu ya. Kira-kira untuk bisa menikmati hasil dari coworking space ini berapa tahun ke depan lagi Pak kira-kira? Sebenarnya kalau kita berbicara menikmati, mungkin orang selalu pikirannya sudah untung nggak? Kan begitu ya. Saya tidak berbicara di situ. Saya menikmati dalam arti menikmati secara saya puas dengan apa yang saya capai, apa yang saya sudah kerjakan. Ini menjadi passion dari Pak Suwardi gitu. Karena begini, cantik saya tadi di awal saya mengatakan bahwa waktu saya bekerja di perusahaan perbankan tadi, pekerjaan saya adalah mengurus event, mengurus manajemen karyawan juga misalnya, merancang satu program, campaign, kemudian membuat aktivasi di mall, ya kan, ketemu media, semua itu ada di situ sekarang. Jadi kalau kita bilang kepuasan, saya udah puas. Artinya dulu saya dibatasi oleh manajemen. Saya terlalu berapi-api sampai headset saya kena. Dulu saya luar biasa Pak. Saya dibatasi oleh manajemen saya kan. Sekarang tidak. Teman-teman datang, Pak, bagus kayaknya kalau kita bikin nanti kompetisi akustikan. Di tempat saya insya Allah nanti dalam beberapa minggu ke depan saya akan menggelar event kecil, karena sekarang mesti harus dibatasi karena COVID ya. Pandemi. Itu akustikan ya, cover lagu tapi with akustik. Kemudian teman saya barusan tadi pagi juga datang, pagi-pagi buta datang, bos, Om kita bikin deh nanti public speaking. Nah itu datang sendiri ide-ide itu, dan alhamdulillah, insya Allah saya bisa lakukan itu. Itu untuk next-nya ya, ke depannya Pak. Oke. Kita masih ada pertanyaan, saya baca lagi ya. Bukan bahasa Inggris kan? Dari Pak Arif di Makassar, perjalanan karir yang cemerlang di bank dan memutuskan untuk berhenti, kemudian memulai usaha sendiri. Maaf, dengan mungkin usia tidak muda lagi. Apakah ini tidak takut resiko, misalnya tidak berhasil sesuai ekspektasi kemudian gagal? Apa yang memotivasi Bapak begitu Pak? Waduh. Cukup singkat Pak Suwardi. Sepertinya Pak Arif ya. Pak Arif nanti saya mengundang ke tempat saya di kantor saya, kita ngobrol panjang di sana, karena kalau kita mau bedah lagi waktunya Mbak Mesa cukup ya? Cukup. Tapi saya terbuka dari jam 8 sampai jam 10 malam di tempat saya di Sudiang. Nanti WA saya akan share log di sana. Kita diskusi di sana. Saya akan berbagi bagaimana membangun bisnis ini dan bagaimana
menjawab ketakutan orang yang tadinya mau pensiun dini takut karena nanti saya tidak dapat penghasilan. Insya Allah jangan takut ya, jangan takut mengambil suatu keputusan. Yang penting niatnya ada, fokus, harus fokus ya. Kalau nggak fokus memang susah. Konsisten, fokus dan punya visi dan tahu potensi apa yang Anda punya. Itu yang sudah diambil oleh Pak Suwardi. Kita masih ngobrol nih tentang 5.0 coworking space, Pak. Kita masih punya waktu kurang lebih 8 menit lagi ke depan. Nah, dari Pak Suwardi, apa nih yang ingin disampaikan dengan 5.0 coworking space yang ada di Sudiang ya? Apa nih, Pak? Yang mau saya sampaikan tadi, karena pertanyaan-pertanyaan ada 3 tadi pertanyaan itu semua hampir sama sebenarnya. Bagaimana memulai, kenapa berani dan seterusnya. Maka yang saya ingin sampaikan bahwa di dunia yang modern saat ini, di mana akses informasi terbuka luas, maka seharusnya tidak ada lagi kebingungan untuk mencari pos-pos pekerjaan yang mandiri ya. Tadi saya bilang bahwa apapun kita mau kerja semua sudah ada panduannya kan. Tinggal kita berani nggak memulai. Itu dulu sebenarnya. Memulai itu yang paling susah. Kalau di komputer enternya itu yang paling sebenarnya gampang aja, tinggal enter kan. Tetapi kalau kita tidak pernah ada niat untuk meng-enter, maka tidak akan bisa. Jadi teman-teman yang punya warkop misalnya nih, warkopnya sepi karena masih terbatas pengunjung. Ya, sama pandemi warkop gitu ya. Itu warkop Anda teman-teman ini itu bisa disulap menjadi coworking atau separuh dari space yang ada di warung kopi teman-teman itu bisa di set up ulang menjadi sebuah space untuk bekerja. Intinya nih bisa menjadi mitra dari 5.0 coworking space dari Pak Suwardi. Kalau Anda bingung boleh kita diskusi. Siapa tahu itu bisa menjadi satu kolaborasi yang luar biasa. Jadi apa nih Pak? Bisa berbagi atau share untuk sosial medianya ya. Nomor kontaknya, WhatsApp-nya dari Pak Suwardi silakan. Kebetulan di Instagram kita saya baru lebih aktif di Instagram itu sedekat rasa karena 5.0 coworking space tinggal diketik aja langsung muncul. Kalau WhatsApp-nya boleh di-share juga ya. Saya sebutin sekarang. Silakan, boleh di 081 343 99 6611. 24 jam saya bisa respon. Kecuali kalau sudah tidur. Jadi teman-teman sekali lagi Mbak Mirsa, saya senang sekali dapat undangan dari Smart FM ini untuk inspirasi Senin. Kita saling membantu, kita saling mensupport, kita berbagi bersama. Yang penting Kota Makassar ini pesat sekali pembangunan. Kebutuhan masyarakat setiap saat itu berubah. Dan kita harus mengupdate diri ya. Mengupdate diri, kemampuan kita dan seterusnya gitu. Itu mungkin pesan saya. Jangan takut memulai. Kalau ada niat kerjakan ya. Jadi jangan cuma angan-angan aja ya. Tapi kalau ragu kembali. Itu pesan saya. Kalau ragu kembali dulu. Mundur dulu sebentar. Mundur dulu ya. Lihat dulu. Tapi kalau sudah yakin, bismillahirrahmanirrahim, memulai. Jadi sekali lagi ini ya untuk 5.0 coworking space yang sekali lagi ada di Sudiang. Jalan Poros Taman Sudiang Indah. Jalan Poros Taman Sudiang Indah ya. Semoga ini menjadi tempat yang nyaman sebagai wadah untuk berbisnis dan juga transfer knowledge ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Muhammad Suwardi Hussein, owner dari 5.0 coworking space. Baik, terima kasih untuk inspirasinya Pak ya. Sama-sama. Sukses untuk 5.0 coworking space-nya. Sekali lagi untuk Pak Suwardi Hussein. Sama-sama Mbak Mirsa. Baik, dan tentunya Smart Listener, Senin Inspirasi akan kembali hadir untuk Anda tentunya Senin depan, dan kami juga akan menghadirkan tamu spesial untuk Senin depan, tentunya menginspirasi kita semua. Baik, akhirnya dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.